Di saat sebagian dari kita mengagumi dan mengapresiasi produk dari luar negeri, ternyata Indonesia memiliki brand atau merek yang juga bisa menembus pasar internasional. Bahkan, ada beberapa yang saking dikemas identik dengan produk luar negeri, kita malah justru menganggap produk dalam negeri ini adalah produk impor. Hal ini tentu dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya dalam hal target konsumen, brand image, dan juga strategi pemasaran mereka. Jika dihitung, terdapat puluhan brand dalam negeri yang dikira produk milik luar negeri. Di antara puluhan brand tersebut, berikut adalah 7 brand kepunyaan orang Indonesia yang sering disangka produk luar negeri. Di urutan pertama ada brand Aqua. Siapa yang tidak tahu Aqua? Rasanya semua makhluk hidup di Indonesia pernah minum air botol kemasan yang satu ini. Tahukah kamu dari mana Aqua berasal? Kalau kamu berpikir bahwa Aqua adalah produk asli dari Prancis, kamu salah besar. Pemilik asli dari Aqua adalah PT Aqua Golden Mississippi yang didirikan oleh Tirto Utomo dan diproduksi pertama kali pada tahun 1973 di Indonesia. PT Aqua Golden Mississippi juga merupakan pelopor air minum dalam kemasan pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 1998, Danone yang merupakan perusahaan multi internasional asal Prancis mengakuisisi mayoritas saham PT Aqua Golden Mississippi, di mana Tirto Utomo masih memegang saham Aqua melalui PT Tirta Investama. Seiring dengan hal ini, pada tahun 2000, nama dan logo Aqua diganti dengan ditambahkannya logo Danone pada kemasan Aqua. Hal ini yang membuat kemudian sebagian orang mungkin berpikir bahwa Aqua adalah produk asli dari Prancis. Yang kedua ada CFC. Siapa yang tidak tahu California Fried Chicken? Bisa jadi kamu selalu memakannya tiap bulan. Walau namanya memakai nama kota di Amerika, tapi California Fried Chicken ini didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1983 di bawah naungan PT Piorindo Gourmet International Tbk. Perihal mengapa memakai nama California, hal ini dikarenakan pada awalnya restoran cepat saji ini berada di bawah waralaba California Pioneer Chicken dari Pioneer Takeout Amerika Serikat. 7 tahun kemudian, atau pada tahun 1989, perusahaan Piorindo Gourmet International Tbk melepaskan diri dari usaha waralaba dan menjadi pemegang waralaba penuh yang memproduksi dan memasarkan merek produk mereka sendiri, yaitu California Fried Chicken. Lalu berikutnya ada Hokben. Seperti namanya, Hoka-Hoka Bento adalah restoran cepat saji yang menjual makanan berbau Jepang. Pertama kali didirikan pada tahun 1985 di bawah lisensi PT Eka Boga Inti. Restoran cepat saji yang cabang pertamanya dibuka di kota Bandung ini kini sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Awalnya, pemilik Hokben di Indonesia membeli izin untuk menggunakan merek dan technical assistant Hoka-Hoka Bento dari Jepang untuk diterapkan di Indonesia. Namun, berhubung Hoka-Hoka Bento di Jepang sudah tidak beroperasi lagi, PT Eka Boga Inti memiliki hak cipta penuh atas merek Hoka-Hoka Bento. Nama Hokben sendiri baru dipergunakan menggantikan Hoka-Hoka Bento mulai 15 Oktober 2013. Dan uniknya, semua gerai Hokben yang ada saat ini adalah murni cabang dan bukan franchise atau waralaba. Terus lanjut ke GT Radial. Buat kamu punya otomotif, pasti sudah tahu merek ban yang satu ini. Ban ini diproduksi oleh PT Gajah Tunggal. Pada tahun 1951, memproduksi dan mendistribusikan ban luar dan dalam sepeda. Pada tahun 1973, bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Inoue Rubber Company, untuk memproduksi ban sepeda motor. Lalu pada tahun 1981, bekerja sama dengan perusahaan Jepang lainnya, Yokohama Rubber Company, untuk memproduksi ban bias kendaraan penumpang dan niaga. Kemudian pada tahun 1991, PT Gajah Tunggal mengakuisisi GT Petrochem Industry yang merupakan produsen kain ban dan benang nilon. Barulah pada tahun 1993, mulai memproduksi ban radial untuk mobil penumpang dan truk ringan.
Kemudian ditambah dengan didapatkannya berbagai sertifikasi mutu dari Eropa, Jerman, dan negara lainnya, produksi ban radial berhasil menembus pasar luar negeri. Dengan berbagai raihan prestasinya, PT Gajah Tunggal menjadi salah satu produsen ban terkemuka tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Lalu di urutan berikutnya ada Jeko Donuts. Jeko adalah salah satu merek dagang yang dimiliki oleh Johnny Andrean yang populer dengan bisnis salonnya. Seperti yang kalian tahu, Jeko menjual donat khas Amerika, aneka minuman, serta produk frozen yogurt. Menurut Wikipedia, Jeko Donuts and Coffee didirikan pertama kali pada tahun 2005. Namun pada situs resminya, didirikan pertama kali pada tahun 2006 di Indonesia. Pada 2007, Jeko Donut membuka cabang pertamanya di Malaysia, 2008 di Singapura, 2012 di Filipina, 2016 di Hong Kong, dan 2018 di Arab Saudi. Donat memang lekat dengan kebudayaan Amerika Serikat seperti halnya hamburger. Dengan fakta bahwa donat termasuk makanan cepat saji, ditambah dengan pemilihan nama brand dalam bahasa Inggris, tentu saja banyak orang yang beranggapan bahwa Jeko Donuts adalah cabang atau waralaba dari luar Indonesia. Satu lagi produk Indonesia yang sering disangka sebagai brand luar negeri karena memakai nama merek berbahasa Inggris. Buat kamu penyuka fashion, rasanya pasti kamu tahu merek yang satu ini, yaitu The Executive. Perjalanannya dimulai pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Johannes Varial. Sebenarnya, Johannes Varial di bawah PT Delami Garment Industry sudah memproduksi celana panjang untuk pasar domestik dimulai pada tahun 1979 dengan merek Wood & John Ford. Baru pada tahun 1984, perusahaan mengambil alih merek Eksekutif 99. Lalu pada tahun 2000, namanya berganti menjadi The Executive. Yang membuatnya semakin disangka sebagai merek internasional saat itu adalah karena The Executive menghadirkan produk dengan standarisasi internasional. Merek ini pun kemudian menjadi merek ternama yang sudah memiliki banyak gerai di seluruh Indonesia. Selain merek The Executive, PT Delami Garment Industry juga menaungi merek busana lain seperti Lea Jeans merupakan salah satu merek jeans terkemuka di dunia. Dari nama dan iklannya, nggak salah kalau banyak yang berpikir produk ini adalah produk Amerika. Kalau kamu lihat iklannya, nama dan logonya sangat berbau Amerika. Produk ini ada sejak tahun 1972 dan diproduksi oleh PT Lea Sanet secara resmi pada tahun 1976. Lea Jeans diperkenalkan pertama kali di Singapura pada tahun 1973. Saat itu, Lea Jeans dikampanyekan sebagai produk Amerika Serikat. Produk ini baru diperkenalkan di Indonesia pertama kali pada tahun 1978 hingga sekarang. Itulah profil singkat merek atau brand Indonesia yang sering disangka sebagai produk luar. Selain 7 merek ini, merek lain yang ternyata juga kepunyaan orang Indonesia lainnya adalah... Kalau menurut kamu ada yang kelewat, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saatnya tahu, saatnya kamu tahu.